dalam konteks ini ketika kesadaran itu masih bersifat individualistik, artinya mereka akan mengadu, melawan kalau dirinya dirugikan. Tapi kalau tidak, ya nanti dulu. Diam aja ya. Diam saja. Nah itulah yang kemudian yang harus kita bangun adalah kesadaran yang sifatnya kolektif, ada kebersamaan, sekalipun dirinya tidak dirugikan, tapi bisa melakukan solidaritas sehingga untuk bersama-sama memperjuangkan hak yang dilanggar oleh pelaku usaha atau oleh pemerintah. Gugatan class action bisa dinyatakan menang dan berhasil konsumen meminta ganti rugi setelah 30 tahun. Setelah 30 tahun? 30 tahun. Iya. Tapi menurut catatannya Mas Tulus yang sudah lama sekali di pemberdayaan konsumen, itu sejauh mana konsumen kita itu berani melakukan semacam class action ketika dia dirugikan oleh pelayanan publik? Ya, sebenarnya saat ini tingkat kesadaran dan kekritisan konsumen kalau mengacu kepada data itu sebenarnya sudah levelnya sudah cukup baik ya. Karena kita itu ada yang namanya IKK, Indeks Keberdayaan Konsumen. Nah, IKK kita itu sudah pada skor 60,3. Artinya itu berarti kritis. Ya. Sudah kritis itu? Kritis. Satu level lagi sudah berdaya, seperti negara-negara maju. Walaupun mungkin kita masih tanda kutip mungkin meragukan soal hasil survei atau apa, tetapi itu survei terakhir yang dilakukan setiap 2 tahun, kita sudah pada level itu. Tetapi memang kritisnya itu kalau yang saya petakan secara sosiologis ya, itu masih sifatnya individualistik. Karena ada kesadaran yang individualistik, ada yang kolektif. Nah, yang kolektif ini yang masih kurang. Yang individual yang mungkin rame-rame di sosmed ya? Ya, rame-rame dalam arti pelayanan di sosial media. Betul, ataupun juga secara konvensional pun bisa. Tetapi dalam konteks ini ketika kesadaran itu masih bersifat individualistik, artinya mereka akan mengadu, melawan kalau dirinya dirugikan. Tapi kalau tidak, ya nanti dulu. Diam aja ya. Diam saja. Nah itulah yang kemudian yang harus kita bangun adalah kesadaran yang sifatnya kolektif, ada kebersamaan, sekalipun dirinya tidak dirugikan, tapi bisa melakukan solidaritas sehingga untuk bersama-sama memperjuangkan hak yang dilanggar oleh pelaku usaha atau oleh pemerintah. Kalau contoh kesadaran kolektif konsumen itu yang paling bagus di mana? Ya, kalau di negara-negara maju sudah maju ya. Mereka bahkan bisa melakukan satu aksi boikot terhadap produk itu cukup efektif. Tapi sekarang dengan isu Zionis Israel kan juga aksi boikot itu cukup efektif juga. Ya. Karena aksi boikot itu merupakan hak asasi. Dalam arti untuk menghukum ya satu produsen yang dianggap melanggar aturan, melanggar pajak atau melanggar HAM, sangat itu sebenarnya sudah lama. Bahkan waktu itu di Indonesia pun ada gerakan untuk memboikot terhadap satu produk tertentu karena perusahaan itu merusak lingkungan misalnya. Iya. Tapi kalau boikot perusahaan yang memonopoli gitu Mas, kan repot Mas. Kita pakai apa? Ya memang itu soal pilihan ya, dilema dan kemudian apakah kita siap untuk melakukan itu ya. Karena kan ketika kita melakukan aksi boikot kan artinya harus ada mitigasi substitusinya kan. Iya, benar. Misalnya boikot terhadap satu merek kopi. Ya, kalau banyak substitusinya kita bisa milih kopi yang ini kan fine-fine saja. Tapi kalau produk yang esensial dan satu-satunya produk yang ada itu ya memang soal itu memerlukan upaya yang lebih keras lagi itu. Artinya level tertinggi konsumen yang kritis adalah boikot, bukan class action. Gimana Mas? Ya tergantung kita memanai itu. Kalau class action memang itu lebih rumit ya. Lebih rumit, biaya besar dan kalah menang yang bisa lama. Di India itu gugatan class action bisa dinyatakan menang dan berhasil konsumen meminta ganti rugi setelah 30 tahun. Setelah 30 tahun? 30 tahun. Iya. Ya, kami pernah mendampingi ya waktu itu ketika kami masih di LKI pernah mendampingi gugatan class action untuk kereta api. Ya, konsumen kereta api maksudnya. Oke. Nah, waktu itu terjadi penumpang ya. tabrakan kereta api di Brebes
tahun 2003 kalau tidak salah yang menewaskan 30 orang, 33 orang. Nah, kita dampingi konsumen secara intensif ya untuk berani melakukan Class action. gugatan class action. Nah, akhirnya ada yang berani, ada 3 orang. Yang kemudian Tetap jalan berarti? tetap jalan dengan susah payah dan kemudian kita menggugat PT Kereta Api waktu itu dengan berbagai dalil. Nah, kemudian baru dinyatakan final setelah ada kasasi. Oh, sampai kasasi ya? Ya kasasi dong. Kan Oke. sebenarnya kita menang. Oke. Ya tapi kan nanti Mereka banding. Ya. kalah, menang kita lagi, Oh, banding lagi. Oke. Gitu. Nah, waktu itu kita sempat memetik kemenangan dari gugatan kereta api itu. Ya waktu itu PT Kereta Api itu setelah 5 tahun, ya setelah 5 tahun, Wah. ya itu dinyatakan konsumen kereta api dinyatakan bersalah karena misalnya waktu itu menempatkan gerbong atau kereta manusia langsung di bawah lokomotif, ya atau di belakang lokomotif. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Jadi kalau kita naik kereta atau amati, jangan mau kalau Langsung di belakang langsung loko. di belakang loko. Karena di belakang loko itu harusnya adalah kereta mesin, kereta pembangkit, ataupun kereta barang. Ya. Tapi kalau langsung di belakangnya itu kereta manusia, kalau terjadi head to head, Ya benar. korbannya akan banyak. Betul. Ya kita tidak ingin head to head, tetapi kan yang namanya case, apalagi kemarin kan ada yang kecelakaan di itu, Bekasi yang di Bekasi, ya, yang Bekasi Timur, Ya. itu kan bisa terjadi. Artinya memang tidak mudah ya melakukan upaya meyakinkan konsumen untuk bisa melakukan race action. Oh iya, tidak mudah, sangat sulit ya. Artinya kita harus betul-betul pertama harus ada pendampingan. Ya, Harus itu ya? Harus, karena kalau nggak ada pendampingan Itu panjang prosesnya agak susah ya? susah ya karena perlu energi ya, perlu effort yang keras memformulasikan kerugian-kerugiannya itu Menyusun gugatannya, ya. pasal-pasalnya. Kemudian gitu. kalau class action itu kan di tengah jalan nanti kalau ada yang mutung Itu bisa batal. batal. Nah, harus tetap dijaga terus. Harus dijaga terus agar stamina-nya itu kuat. Endurance-nya nih Ya, karena endurance-nya panjang. harus kuat. Iya. Karena waktu itu pernah ya beberapa kali, termasuk ketika kami melakukan pendampingan gugatan class action kepada Pemprov DKI karena banjir Jakarta tahun 2003 atau 2000 itu. Iya. Itu di tengah jalan ada warga yang mutung. Nah, mutungnya itu karena konon di pressure oleh lurah. Kamu kok ikut-ikut itu apa? Iya. Akhirnya Pastilah kan gitu ya. warga terus, Mas, enggak lah, mau bukti ya. Wah, ciloko nih kalau bahasanya. Akhirnya kita rayu-rayu lagi, kemudian akhirnya kembali, dan akhirnya tetap berjalan gugatan. Yang kasasi kemarin itu menang akhirnya? Yang mana itu? Yang di Brebes. Menang. Sampai kasasi itu menang? Ya, tapi sebagian. Oh, Ya, tidak semua dikabulkan. Tidak semua. Salah satunya kan tadi PT Kereta Api dinyatakan bersalah karena menempatkan gerbong atau kereta itu manusia tadi. di belakang lokomotif secara langsung. Dan kemudian PT Kereta Api juga dihukum untuk membayar biaya pemakaman. Dan itu sudah berkali-kali kita melakukan oleh ke perusahaan yang lain juga ya. Misalnya PLN juga pernah kita gugat class action tahun 97 Oke. ketika listrik di Jawa, Bali padam. 97 itu ya. Waktu itu saya sudah di Jakarta, tapi waktu itu saya lagi main di Prokerto. Padam lama, saya sudah batin, wah ini bakal seru ini. Benar, akhirnya kita lakukan gugatan class action kepada PLN waktu itu, walaupun waktu itu belum ada regulasi soal class action. Oke. Nah, kemudian kita juga pernah melakukan gugatan class action kepada PT Pertamina yang waktu itu menaikkan harga gas LPG, tetapi tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di level banding waktu itu kita masih menang, tapi ketika dikasasi kita kalah. Oke. Gitu. Di dua itu, di PLN dan Pertamina. Ya, kalau di PLN memang tahun 97 kan belum ada class belum action ada, ya. ya. Tapi tujuannya untuk mendorong agar regulasi class action itu segera disahkan. Ya, alhamdulillah disahkan karena kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disahkan di tahun 99 itu mengakomodir adanya
pasal tentang class action sampai sekarang. Tapi sebenarnya banyak ya Mas Pung ya, masyarakat yang nggak paham tentang itu ya. Iya, ini kayaknya prosedur yang memang belum banyak yang tahu ya. Ya Masyarakat. mungkin kalau tahu juga mereka juga Belum tentu mau. tentu mau kalau Karena effortnya lumayan. effortnya lumayan dan siapa Lawannya- yang mendampingi. Ya, Harus satu ada pendamping. Yang kedua lawannya memang korporasi besar. Korporasi Yang besar punya ataupun pengaruh, punya kekuatan, ya, punya biaya. atau lawannya pemerintah Iya. kan gitu. Betul, lawannya pemerintah itu agak mikir lagi ya. Iya, karena dulu kan kita menggugat Pemprov DKI, Ya. kemudian juga pernah menggugat zamannya Presiden SBY. Iya. Kita pernah gugat juga. Oke. Oke, kalau sekarang kan fenomena ini pelayanan publik akan cukup terganggu juga jika konsumen itu memviralkan di sosial media. Misalnya Ya, pelayanan internet tuh yang tadi disebut. Itu kan sering tuh internet lemot tapi mengaku sebagai 50-60 Mbps tapi faktanya begini. Tapi mungkin karena dia sudah kesel dengan pelayanan hotline-nya, ya akhirnya ngomong ke publik. Itu cukup memberikan dampak yang baik nggak untuk? Ya, saya juga sering memberikan satu edukasi kepada masyarakat ya, Ya. bahwa di satu sisi memang itu positif untuk mempressure satu pelayanan. satu case yang dialami ya, baik itu barang ataupun jasa. Tetapi kami wanti-wanti agar ketika memviralkan itu harus melalui mekanisme atau basis data atau bukti yang benar. Jangan sampai Pertama hoax, ya. itu, kedua ketika memviralkan usahakan sebenarnya sudah berkomunikasi lebih dulu dengan operator. Berarti prosedurnya dilalui dulu. Iya. Jangan langsung tiba-tiba viralkan gitu ya. Betul, karena kalau diviralkan belum berkomunikasi itu nggak fair. Bagaimana bisa mengukur bahwa pelayanan mereka tidak baik. keluhannya itu sudah Direspon atau tidak? direspon atau tidak. Benar. Makanya harus ada upaya untuk berkomunikasi dulu ya kepada operator apakah ada respon atau tidak. Jadi kalau ada orang konsumen mengadu ke saya pun juga saya tanya, kamu sudah melapor ke sejauh mana ya? operator atau belum? Belum Pak. Ya kalau belum lapor dulu. Baru nanti kita bantu. Itu juga tujuannya untuk memberdayakan konsumen agar paham dan berani. Tapi sekarang ini kan ada istilah itu no viral no justice. Nah itu harus memang ada plus minusnya. Tapi sebisa mungkin pertama tadi datanya betul-betul data valid, benar, gitu, dan juga sudah komunikasi dengan operator. Ada bukti-buktinya. Ya kalau itu belum ya itu dilakukan dulu, kalau sudah mungkin bisa. Tapi sekarang ini juga ada tren yang agak kurang baik ya. Karena pelaku saya itu suka menggugat konsumen, menggugat balik. Itu. Pencemaran nama baik. Pencemaran Menggugat nama balik, baik, kan? bahkan di pidana dan sebagainya. Sekalipun sudah dilakukan dengan mekanisme yang benar.